Ibu. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Adriana selaku sekretaris pada rapat kita hari ini. Terima kasih kehadirannya pada kita yang akan membahas mengenai ide bisnis Sol Mayor Luna. Sebelumnya yang saya hormati Ibu CEO Nasional Kalian Sina serta jajaran manajemen sekalian yang telah hadir pada kami hari ini. Nah, agenda utama kita kali ini adalah rapat mengenai ide bisnis Sol Mayor Luna. Untuk memanfaatkan waktu, tentu saja saya serahkan kepada Ibu Nasional Kalian Sina untuk memperkenalkan. Terima kasih untuk sekretaris saya. Seperti yang kalian lihat ya, kita akan memproduksi risol mayo. Nah, saya harap risol mayo ini bakal gurih dan renyah. Nah, kali ini untuk produksi pertamanya kita akan memproduksi satu varian aja, yaitu risol mayo. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mengetahui dari manajemen pemasaran mengenai analisis pasarnya sekarang. Dan untuk analisis pasarnya sendiri, peluang risol mayo ini cukup besar karena dapat dinikmati oleh banyak orang seperti pekerja, para pelajar, maupun masyarakat umum lainnya. Adapun strategi pemasarannya, kita ini bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana promosi. Sistem penjualannya dilakukan melalui pre-order sehingga produk dijual sesuai pesanan untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Mungkin saja dari saya sebagai manajemen pemasaran. Baik, terima kasih kepada manajemen pemasaran mengenai analisis pasar dan strateginya. Nah, mungkin saya bisa mendengar pemaparan dari manajemen produksi 1. Baik, proses produksi risol mayo lumer ini dilakukan secara terstruktur untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Seluruh bahan baku dipilih dengan teliti serta dipastikan dalam kondisi segar sebelum digunakan. Adapun tahapan produksinya, yang pertama kita bisa menyiapkan bahan baku yang diperlukan, yang kedua membuat kulit risol, yang ketiga menyiapkan isian berupa mayones, telur, dan sosis, yang keempat mengisi dan menggulung risol, yang kelima melapisi risol menggunakan tepung roti atau tepung panir, yang keenam menggoreng hingga matang dan berwarna keemasan. Dan yang terakhir adalah mengemas produk sebelum dipasarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, manajemen produksi 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama itu keunggulannya, yaitu bahan baku mudah diperoleh, rasa disukai banyak orang, modal usaha relatif kecil, dan harga terjangkau. Kelemahannya itu ada di produk tidak tahan lama, membutuhkan ketelitian dalam proses produksi. Untuk peluangnya itu permintaan pasar sangat tinggi, mudah dipromosikan melalui media sosial, dapat dikembangkan menjadi berbagai varian. Ancamannya itu karena banyak pesaing sejenis, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen. Mungkin cuma ini yang dapat disampaikan dari manajemen produksi. Baik, terima kasih kepada manajemen produksi atas pemaparannya. Nah, mungkin selanjutnya saya bisa mendengar pemaparan dari manajemen keuangan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk bagian keuangan, kami itu memprediksi biaya produksi seperti tepung, biaya bahan baku itu tepung, tapioka, tepung terigu, tepung roti, telur, minyak, garam, mayones, sosis, susu kental manis, saus cabai, box packing, kartu plastik yang 3 itu jumlahnya sekitar 200.2.500. Dari data-data tersebut, maka kami memprediksi produksi kita dalam satu kali pre-order itu sekitar 120 pieces risol. Dengan harga jual per pieces itu 3.000, maka total penjualan produksinya 120 pieces dikali 3.000 harga jual per pieces, maka total penjualan produksinya 360.000. Oke, berikut adalah analisis laba atau keuntungan dari penjualan risol mayo yang kami prediksi.
Penjualan kami itu memprediksi 120 diesel mayo dikali 3.000 itu harganya per pieces, maka penjualannya adalah 360.000. Ini kami memprediksi bahwa diesel mayonya laku semua dan total biaya produksinya sebesar Rp233.808. Maka laba selama satu kali produksi itu sebesar Rp126.192. Dan laba per produksi tadi Rp126.192 dan laba per piecesnya dibagi 120, maka laba per piecesnya adalah Rp1.051. Sekian yang dapat saya jelaskan dari bagian keuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada manajemen keuangan atas pemaparannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan manajemen yang telah memaparkan berbagai analisis dari bidang masing-masing. Di sini saya membuat kesimpulan di mana kendala dari produksi yang akan kita luncurkan yaitu produk tidak tahan lama, tapi kita bisa membuat solusi menggunakan sistem pre-order. Jadi kalau ada orang yang pre-order langsung kita buat dan kita tidak menyebut barang tersebut. Kemudian persaingan usaha sejenis cukup tinggi. Dan situ solusinya kita menjaga kualitas dan bahan baku produk agar tetap stabil dan dapat dipercaya konsumen. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis biaya produksi dan pelayanan usahanya itu, usaha diesel mayo ini memiliki proses yang baik untuk dijalankan. Nah, total biaya produksinya itu untuk sekali produksi itu 120 pieces dengan harga per piecesnya itu sekitar 1.948 dan harga jualnya itu 3.000. Nah, jadi kita untuk setiap produksinya itu sekitar 1.052 per piece. Nah, untuk analisis titik impas atau break-even point, usaha akan mencapai kondisi impas. Impas itu balik modal ketika kita menjual sekitar 526 diesel pieces atau ketika kita sudah mencapai penjualan sekitar 1.578.000. Mungkin hanya ini rapat kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada rapat kita hari ini. Selanjutnya bekerja sama untuk memproduksi produk yang telah kita idekan dan sampaikan pada